Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga desa Lolioge berunjuk rasa menolak aktivitas tambang galian C. Belasan ribu warga Sulawesi Tengah terindikasi terlibat praktik judi daring. Aparat kepolisian memburu pelaku pencurian kabel sirine tsunami di Palu. Kasus pencurian kabel pada Menara Early Warning System atau EWS peringatan dini tsunami di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu masuk ke tahap penyelidikan lebih lanjut. Polisi kini telah mengantongi identitas terduga pelaku pencurian kabel sepanjang 15 meter tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi, pelaku diduga warga setempat berinisial DT. Kerugian yang awalnya diperkirakan sekitar Rp700.000 kini bertambah menjadi Rp2.800.000 setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian ini tidak hanya dianggap sebagai tindak pidana pencurian biasa, namun juga perusakan fasilitas umum vital yang berkaitan langsung dengan sistem peringatan dini bencana di wilayah rawan tsunami. Ini sudah kita periksa beberapa saksi, baik saksi pelapor maupun saksi di sekitar TKP. Itu proses masih lidik. Adapun sudah terduga pelaku kita sudah identifikasi inisial DT. Jadi rekan-rekan media itu panjang kabel yang dicuri itu sekitar 15 meter. Terkait ini itu kan merusak peralatan peringatan dini atau alat mitigasi bencana. Sementara itu, menyusul terganggunya fungsi menara EWS akibat hilangnya kabel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palu segera mengambil langkah perbaikan. Pemerintah Kota Palu telah menyiapkan anggaran untuk mengganti kabel khusus tersebut, sekaligus meningkatkan keamanan di sekitar area menara. Jemput sudah diinikan, baru kami akan menginformasikan bahwa ini barang apakah sudah tergantikan atau belum. Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada, pelaku sudah ada. Saya langsung katakan secepat mungkin pelaku sudah ditemukan dan inisialnya nanti ditanyakan dengan pihak kepolisian. Kami tidak berhak untuk memberikan inisial. Perbaikan ini diharapkan dapat segera mengembalikan fungsi optimal sistem peringatan dini tsunami di wilayah pesisir Kota Palu. Polisi masih terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Sementara BPBD mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga dan melindungi fasilitas umum, terutama yang berkaitan dengan keselamatan banyak orang. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Diaplikasikan untuk ke 5 jari tangan kanan ke pemerintah. Puluhan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako menggelar The Public Health Zone di halaman kantor Wali Kota Palu. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi terbuka bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kesehatan melalui pendekatan yang mudah dan interaktif. Berbagai layanan dibuka untuk warga, mulai dari cek kesehatan sederhana, pemeriksaan gula darah, kolesterol, hingga asam urat. Di sisi lain, masyarakat juga diedukasi tentang pola makan sehat, melalui pembagian makanan rebusan, serta pengetahuan dasar terkait faktor genetik. Kegiatan ini digerakkan langsung oleh mahasiswa generasi Z yang membawa pesan kuat bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, melainkan pilihan hidup sehari-hari, terutama dalam menjaga lingkungan dan mengatur gaya hidup. Karena apa yang didapatkan memang seharusnya menjadi role model dan dipraktikkan dalam masyarakat.
ada 4 pilar kesehatan masyarakat yang harus diketahui oleh masyarakat untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang selama ini menggerogoti masyarakat. Melalui edukasi ini, masyarakat diajak menyadari bahwa lingkungan bersih, perilaku hidup sehat, dan deteksi dini faktor keturunan memiliki peran penting dalam mencegah berbagai penyakit. Gerakan kolektif ini dinilai dapat membangun kebiasaan baru yang lebih sehat, dimulai dari ruang-ruang publik. Tingkat kesadaran masyarakat Kota Palu itu semakin meningkat akan pentingnya kesehatan, tentu dibarengi dengan perhatian terhadap lingkungan yang baik. Nah, ini salah satu program yang mudah-mudahan kami akan terus dorong, kami akan terus support untuk bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan ini. Kegiatan The Public Health Zone rencananya akan terus digelar di titik lain di Kota Palu. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap 4 pilar kesehatan semakin menguat sebagai upaya pencegahan penyakit secara berkelanjutan. Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pasca dilanda bencana besar 28 September 2018 silam, Kota Palu terus menggeliat. Tidak hanya sektor perekonomian, pariwisata pun kini terus berkembang dan banyak menghadirkan destinasi wisata baru. Salah satunya Taman Likuifaksi Petobo. Berbeda dengan monumen likuifaksi yang ada di Kabupaten Sigi, taman ini cukup menarik karena dibangun di atas bekas lokasi terdampak likuifaksi tahun 2018 silam. Taman tersebut kini tidak hanya menjadi tempat rekreasi dan menyuguhkan pemandangan yang indah. Selain itu, menjadi ruang refleksi sejarah dan edukasi kebencanaan. Sejak diresmikan Mei 2025 lalu, taman ini ramai dikunjungi masyarakat baik lokal maupun luar kota. Di kawasan ini tersedia jalur untuk berolahraga, bermain untuk anak-anak, serta informasi tentang fenomena likuifaksi yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Taman Likuifaksi Petobo menjadi simbol ketangguhan masyarakat Palu untuk bangkit setelah ditimpa bencana. Taman ini menjadi tempat rekreasi favorit warga. Saat libur atau akhir pekan, lokasi ini ramai dikunjungi terutama kalangan remaja dan dewasa. Para pengunjung bukan hanya warga Kota Palu, tapi juga datang dari luar daerah. Mereka senang bisa rekreasi sambil berolahraga di lokasi yang hanya berjarak 1 km dari pusat Kota Palu ini. Pengunjung bisa sepuasnya tanpa dikenakan pungutan alias gratis. Menurut saya tempat ini lumayan bagus untuk tempat bersantai karena memperlihatkan latar belakang yang indah. Namun tempat ini juga memiliki sejarah tersendiri karena tempat ini salah satu tempat yang terjadinya bencana likuifaksi pada tahun 2018 lalu. Semoga taman ini menjadi edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Pembangunan Taman Likuifaksi Petobo ini merupakan bagian dari proses pemulihan psikososial masyarakat serta transformasi wilayah yang terdampak menjadi ruang yang bermanfaat baik secara ekonomi maupun edukasi. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.